Baiklah, sekarang kita bahas soal PM yang cukup menarik. Seorang peternak bebek memiliki 10 bebek jantan dan 10 bebek betina. Dari seluruh bebek tersebut, 40% berwarna coklat dan merupakan bebek jantan. Sedangkan sisanya berwarna putih. Kebutuhan pakan bebek jantan adalah 60% lebih banyak dibandingkan bebek betina. Oke. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa di sini ada jumlah bebek sebanyak berapa? Jumlah bebeknya itu adalah sebanyak 20. Terdiri dari 10 bebek itu adalah jantan, ya kan? Jantan. Sedangkan 10 bebek adalah betina. Nah, yang jantan itu berwarna coklat sebanyak 40%, ya. 40% dari berapa? Dari 20 ya, dari seluruh bebek. Berarti kalau begitu nih 8 bebek warnanya coklat gitu. Kalau begitu yang lain berarti 2 ini berwarna putih untuk bebek jantannya. Kalau betina semua berwarna putih. Iya kan? Berarti sisanya kan ini 8 coklat dari seluruh bebek, berarti yang lain putih. Berarti yang berwarna putih itu sebanyak berapa? Sebanyak 12 bebek ya. Ini 12 bebek berwarna putih. Nah, nomor 1 ini suatu saat peternak disuruh mengambil 3 bebek. Banyak cara milih 2 bebek betina putih dan 1 bebek jantan. Jadi banyak cara. Jadi banyak cara itu berarti N dari 2 bebek betina putih ya. Jadi 2 bebek betina. Betina itu pasti putih ya. Warnanya putih. Terus kemudian 1 bebek jantan. 1 jantan. Tidak disyaratkan warnanya apa. Berarti bebas. Nah, ini sama aja dengan menghitung kombinasi dari 10 diambil 2 karena di sini kan diambil 2 betina putih. Nah, betina putih itu sebanyak berapa? Betina putih itu sebanyak 10 ya. 10 betina itu putih semua. Kemudian dikali dengan 1 jantan. Yang jantan itu berapa yang jantan? Kan 10 tadi ya. Nah, ini tidak disyaratkan warnanya apa. Jadi kita ambil 10 jantan. Diambil berapa itu? Diambil 1. Loh kok 1? Iya, karena diambil 3 bebek kan. 3 bebek aja. Jadi 2 betina putih dan 1 jantan. Jadi kalau begitu ini kombinasi 10 2 itu berarti 10 kali 9 2 kali 1. Jadi 2 step gitu ya. Nah, kalau ini berarti 10 langsung. Jadi kalau begitu 10 bagi 2 itu kan 5, berarti 45 kali 10, berarti 450 cara. Jadi yang tepat jawaban E gitu ya. Kita lanjutkan nomor 2, jika peternak mengambil 3 bebek putih secara acak. Jadi ini yang diambil adalah putih semua ya, secara acak. Peluang terambilnya setidaknya 2 bebek betina adalah berapa? Setidaknya 2 bebek betina berarti minimal 2 bebek betina yang diambil. Jadi kalau begitu kita hitung dulu berapa jumlah kejadian yang diinginkan, yaitu di sini adalah mengambil 2 bebek betina, 2 betina, ya kan? Nah, berarti yang satu harus jantan gitu, jantan. Nah, minimal 2 bebek betina. Berarti kalau begitu boleh dong 3-3-nya betina. Seperti itu. Karena minimalnya kan 2 betina ya, 3 betina itu boleh, berarti tidak ada bebek jantannya. Kalau begitu ini saya hitung, ini artinya bahwa bebek betinanya tadi itu berapa? Coba lihat. Betina tapi warna putih ya. Warna putih itu pasti 10 karena betina selalu berwarna putih. 10 kita ambil 2 dikali dengan, nah, sedangkan putih yang jantan itu berapa? Putih yang jantan itu cuma 2 ya ini ya. Lihatlah ini cuma 2 aja. Jadi kalau begitu ini kombinasi 2 diambil 1 jantan.
Kemudian yang ini diambil 3 betina putih semua. Jadi kalau begitu ini kombinasi 10 diambil 3 gitu. Jadi kalau begitu nih hasilnya berapa ya? Ini kan 10, ini dikalikan 9 berarti 2 kali 1 dikali dengan 2 diambil 1 berarti kan 2 ya. Ya, jadi kalau begitu langsung aja ini C13 berarti ini 10 dikalikan 9 dikali 8 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Ada 3 step di situ. Jadi kalau begitu ini berapa hasilnya ini? Berarti kalau begitu ini 90 langsung kita tambah dengan berapa ini? Kalau kita coret di sini ini adalah coret-coret ya. Ini 3 terus ini coret juga 5. Berarti kalau begitu ini hasilnya adalah 5 dikali dengan 3 dikali dengan 8 gitu. Nah, sekarang kita mencari jumlah semestanya berapa atau seluruh kemungkinannya. Ini kan diambil bebek putih ya. Bebek putihnya tadi berapa sih? Kalau kita lihat di sini bebek putihnya itu betina putih semua, tapi jantan tadi ada yang putih kan. Jadi kalau begitu 10 betina warna putih tambah 2 jantan. Jadi kalau begitu ada 12 ya yang berwarna putih. Nah, itu diambil 3 bebek. Jadi kalau begitu ini adalah 12 kalikan 11 kali 10 3 step dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 berarti kalau begitu ini 4 ya kali 11 10 bagi 2 5 seperti itu. Nah, ini berapa hasilnya? Wah, ini langsung aja. Ini berapa sih? Ini sebenarnya 40. Ini kan 90 ditambah 120. Berarti ini 210. Kalau ini saya kalikan ya 220. Berarti kalau begitu peluang kejadian A adalah NA dibagi dengan NS. Berarti sama dengan 210 dibagi 220 berarti 21/22. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 3, jika kebutuhan pakan bebek ya betina per hari adalah 250 gram, maka total kebutuhan pakan seluruh bebek selama 4 hari adalah berapa? Oke, sekarang lihat betinanya itu 250 gram ya, itu per hari. Sekarang coba kita hitung per harinya berapa pakan bebek yang dibutuhkan. Untuk betinanya saja, berarti untuk betina yang dibutuhkan adalah berapa? Berarti 250 dikalikan 10 bebek. Kan ada 10 bebek betina. Jadi 2500. Satuannya adalah gram. Nah, gitu. Jadi kalau jantan itu katanya ini 250 ditambah 60% lebih banyak. Gitu. Per hari ya. Dibandingkan dengan betina. Nah, ini dikalikan 10 karena bebeknya adanya 10 ya. Jadi kalau begitu nih kalau saya kalikan ini 250 ditambah berapa ini ya? Ditambah 6 kali itu kan 150 ya. Dikalikan dengan 10 berarti ini kan 400 dikalikan dengan 10 hasilnya adalah 4000 gram ya untuk bebek jantannya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini kan per hari ya. Jadi per hari, kalau begitu per hari makanannya itu adalah 2500 ditambah dengan 4000 berarti 6500 gram atau boleh saya tulis 6,5 kilogram. Nah, ini per hari tapi mintanya 4 hari, jadi dalam 4 hari itu berarti ya 4 kali 6,5 kilogram. Berarti kalau begitu 26 kilogram. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4, dari seluruh bebek tersebut dipilih 2 bebek secara acak. Peluang bahwa kedua bebek yang terpilih
memiliki warna berbeda. Kalau memiliki warna berbeda berarti ya putih sama coklat, warnanya cuma dua, putih sama coklat. Jadi kita cari dulu berapa jumlah kejadian yang diinginkan, yaitu N, 1 putih, 1 coklat. Kan begitu ya. Jadi kalau gini, ini artinya apa? Berarti kalau begitu, ini kombinasi putihnya berapa tadi jumlahnya? Kan 12. Ingat ya, bebek betinanya putihnya sebanyak berapa tadi? 10. Jantannya sebanyak 2. Jadi 12 totalnya. Nah, ini diambil satu aja. Terus kombinasi, kemudian ada coklat tadi, hanya bebek jantannya 8, diambil satu tadi ya. Jadi kalau begitu ini 12, hasilnya ini 8, berarti kalau begitu ini nggak usah dikalikan dulu. Selanjutnya kita cari semestanya, yaitu seluruh kemungkinan mengambil 2 bebek. Jadi NS itu sama dengan, ya berarti kombinasi dari seluruh bebek berapa sih, itu kan 20 ya. 20 kita ngambil 2 bebek. Jadi kalau gitu 20 kali 19, 2 step aja, 2 kali 1. Berarti kalau begitu ini kan 10 dikalikan 19, ya kan? Kalau peluang kejadian yang diinginkan berarti NA dibagi dengan NS. Berarti NA-nya adalah 12 kali 8 dibagi dengan 10 kali 19. Oke. Jadi ini kalau saya coret, nah coba dicoret, cret, dibagi berapa ini? Bagi 2, 6. Kalau bagi 2 ya 5 di sini. Oke, ini sudah nggak bisa. Ini berarti ini saya kalikan 48 per 19 kali 5 berarti 95. Jadi 48 per 95. Jadi jawabannya ada, yaitu D. Oke, soal berikutnya. Berikut ini adalah klaim langkah-langkah pembuktian bahwa 10 pangkat 12 kali 3 pangkat 10 per 15 pangkat 10 kali akar 16 pangkat 6 adalah 25. Perhatikan ekspresi yang ke-0 ini adalah ekspresi sesuai dengan soal aslinya ya. Nah, kemudian lihat langkah satunya di sini. Langkah satunya kalau kita lihat di sini bahwa 10 pangkat 12 ini diuraikan 10-nya yaitu 2 kali 5, 10 itu betul ya. Kalau 15, 3 kali 5 betul. Kemudian 3 pangkat 10 tetap, ini tetap ya, tidak berubah. Kemudian akar 16 pangkat 6 apa betul dengan ini, sama dengan akar 2 pangkat 18. Jadi kalau kita hitung akar 16 pangkat 6, nah itu kan sama dengan akar 2 pangkat 4, 16. Ini dipangkatkan 6. Berarti kalau begitu akar berapa ini? 2 pangkat 24, ya kan? Nah, ini akar 2 pangkat 24. Berarti ini salah dong, akar 2 pangkat 18. Salah ini ya. Oke, salah. Terus kemudian yang ke berikutnya. Nah, kalau di akar 2 pangkat 24 itu hasilnya adalah 2 pangkat 12. Nah, ini betul ya. Jadi akar dari ini akar 16 dipangkatkan 6 itu adalah 2 pangkat 12. Oke. Yang lain ini coba diperiksa, 2 pangkat 12 betul, 5 pangkat 12 oke. Kemudian ini 3 pangkat 10 oke. Ini juga oke. Terus kemudian 3 pangkat 10 tetap, di sini ini benar. Ya, tadi akar 16 pangkat 6 itu 2 pangkat 12 seperti ini. Oke, terus kemudian 2 pangkat 12-nya tetap di sini ya toh. Kemudian ini juga tetap tidak berubah. Kemudian 3 pangkat 10 oke, ini masih ada benar, 2 pangkat 12 tetap. Ini 5 pangkat min 2 dari mana ini? Padahal ini pangkat 12, 5 pangkat 10 naik, jadinya harus 5 pangkat min 10. Ini salah ini. Kalau ini benar ya tadi ya. Oke. Kemudian jelas ini benar ya, ini benar. Oke. Kalau begitu yang perlu diganti itu adalah apa? Ekspresi pada langkah keberapa yang harus diganti sehingga semua langkah pembuktiannya benar. Yang perlu diganti berarti langkah 1 sama 3. Berarti jawaban yang tepat adalah B.
Nomor berikutnya dari huruf penyusun kata matematika akan disusun sebuah kata yang tidak harus memiliki makna. Huruf pertama dan terakhir setiap kata yang disusun adalah huruf M. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Jadi kuantitas P itu banyak kata yang dibentuk ya, banyak kata. Walaupun tidak bermakna, tidak masalah. Yang bentuk banyak kata, yang penting banyak kata yang dibentuk. Oke, jadi dibentuk dari ini, dari matematika. Matematika. Kita hitung berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 huruf. Nah, kemudian disusun kata-kata, tapi awalnya M, terakhirnya juga M. Berarti diantaranya ada A, T, E, A, T, I, K, A lagi. Gitu ya. Jadi berapa ini? Kalau diambil M pada awal dan akhir berarti tinggal 8 kan harusnya ini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Ini 8. 8 huruf di antara M dan M. Yang ini yang kita variasi. Jadi kalau begitu banyak kata ya, banyak kata yang bisa dibentuk itu berarti 8 faktorial ya, 8 faktorial. Kita bagi dengan, nah ini ada yang sama ini, A-nya itu ada 3 ini, ada 3. Nah itu. Jadi kalau gitu ada 3 faktorial, A yang sama, kemudian T-nya ini ada 2, jadi 2 faktorial. Terus kemudian yang lain, nah E1 ya kan, kemudian I-nya 1, K-nya 1. Oke, tidak masalah, nggak usah ditulis. Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial ya kan, kemudian dibagi dengan 3 faktorial. 2 faktorial itu 2 ya, langsung saya isi 2. Jadi saya coret aja. Jadi ini akhirnya kita dapatkan apa di sini? Wah, kita coret 2 dengan ini berarti berapa? 2 kali 5 10. Berarti ini tinggal berapa? 42 kali 8. Berapa ini? 42 kali 8, 6, 1, 3, 3. Berarti 3, 3, 6. Nolnya masih ada ya. 2 kali 5 tadi kan 10. Jadi 0 di belakangnya. Jadi 3.360 kata. Jadi kalau begitu, ini kan yang jadi P-nya itu ya. Padahal Q-nya tadi berapa? 3.000. Kalau begitu kuantitas P itu lebih besar daripada kuantitas Q. Jadi kalau begitu yang benar mana ya ini? Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali Q. Benar nggak ini? Lebih dari ya, kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali Q. Oh tidak ya. Kemudian kuantitas P lebih dari Q, betul memang, tapi kurang dari 2 kali Q. Nah kalau kita lihat P ini segini, kurang 2 dari 2 kali Q. Benar memang itu ya. Oke, coba kita cek yang C, kuantitas P sama dengan Q, kan nggak mungkin itu, salah ini, salah. Ini kuantitas P kurang dari Q juga salah, tidak bukan salah, ini salah. Jadi kalau gitu memang yang tepat adalah B.